Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Shishijin Season 5. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan menceritakan setelah Sun Wukong terlahir kembali, ia pergi ke kerajaan Asura bersama dengan Dewa Taggata. Dan setelah berhasil mengambil pedang Kaisar Shitian, ia pun langsung menancapkan pedang itu ke istana surgawi. Dan karena hal itu jugalah diketahui bahwa Dark Shitian adalah pemimpin dari para jiwa kegelapan. Yang mana pada akhirnya perang besar pun terjadi di antara pasukan surgawi Lake Shitian melawan semua jiwa kegelapan. Karena Dark Shitian kewalahan akan kebangkitan Lake Shitian, ia pun segera membangkitkan dewa kuno kegelapan yang bernama Yuanzi. Setelah berhasil dibangkitkan, Yuanzi dengan kejamnya langsung menghisap semua anak buah Dark Shitian. Dan setelah menghisap mereka sampai mati, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar sampai langit menjadi gelap gulita. Kemudian terlihat Jenderal Timur yang sedang bertarung dengan mantan muridnya bernama De Guangxing. Dalam pertarungan itu mereka beradu kekuatan yang cukup besar, tapi pada akhirnya pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Jenderal Timur. Setelah itu sang guru berkata pada muridnya jika ia berharap De Guangxing bisa kembali ke jalan yang benar, karena bagaimanapun juga ia adalah murid favoritnya. Namun saat itu tiba-tiba saja langit menjadi gelap yang membuat Jenderal Timur dan Jenderal Barat terkejut. Berbeda dengan De Guangxing, justru dirinya malah senang karena leluhur kegelapan kini telah dibangkitkan. Begitu pula dengan De Shashing yang sangat senang melihat fenomena mencekam tersebut. Di sisi lain terlihat Sun Wukong yang sedang baku hantam dengan Jenderal Utara. Tapi tiba-tiba Jenderal Utara menghentikan serangan karena ia telah mengetahui bahwa leluhur kegelapan kini telah dibangkitkan. Dewa Shashin yang ada di sana juga berkata bahwa pertempuran ini masih jauh dari kata selesai. Shin berpindah ke istana naga Laut Timur. Di sana ada dua raja naga beserta dua pangerannya. Saat itu mereka sedang melihat fenomena di atas langit yang sedang terjadi. Dan menurutnya mungkin ada dewa yang baru saja terlahir ke dunia. Sehingga karena hal itulah Raja Naga Timur menyuruh klan naga untuk berhati-hati jika berhadapan dengan para dewa surgawi. Tapi saat itu respon dari Raja Naga Selatan tak terlalu baik. Dan menurutnya jika Raja Naga Tua agar santai saja. Sedangkan di kerajaan Asura sendiri terlihat Dewa Taggata yang juga merasakan sesuatu di atas langit. Namun ia segera menyuruh muridnya untuk giat belajar yang ternyata ia adalah anak dari Raja Asura bernama Sumo. Dan ia berharap jika fenomena ini tak akan menghambat perjalanan Tan Sanjang beserta rombongannya. Kemudian di sisi lain terlihat Xiao Yu dan Bai Lang yang sedang khawatir dengan keselamatan Guru Tong beserta teman-temannya. Namun di bawah jurang rupanya Patkai dan Wujing masih selamat karena bergelantungan di atas pohon. Yang mana menurut mereka Asue dan Guru Tong tak bisa diselamatkan lagi. Dikarenakan siapapun yang jatuh ke bawah tak mungkin bisa kembali ke permukaan atas. Saat itu datang beberapa iblis yang mau menyerang mereka sehingga mereka pun segera bergegas naik ke permukaan. Sesampainya di atas, Bai Lang meminta agar dua seniornya itu segera menolong Guru Tong dan juga Asue. Namun Wujing menjelaskan jika turun ke bawah tak mungkin bisa karena itu adalah alam bawah dan siapapun yang jatuh tak mungkin bisa kembali.
Scene berpindah ke Yuanzi yang bertanya tentang situasi sekarang ini. Dark Sitian menjelaskan jika kondisi pasukannya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun hal itu tak masalah karena menurutnya permainan baru saja dimulai. Dan ketika melihat penderitaannya Ningning, Yuanzi jadi prihatin karena cintanya tak dihiraukan oleh Dewa Sasin. Sehingga karena hal itulah Yuanzi segera memberikan kekuatannya agar Ningning bisa terbebas dari rasa yang menyakitkan itu. 指明方向。连情况如何？我喜欢你，才刚刚开始，别人达成欲望，自由。 Setelah itu, Yuanzi segera pergi ke medan pertempuran. Sedangkan Sasin dan dua jenderal lagi berdiskusi tentang fenomena alam yang ada di sana. Begitupun dengan Jenderal Shen Erlang yang merasa khawatir dengan kekuatan dari pihak musuhnya. Setelah tiba di medan pertempuran, rupanya ia bertemu dengan Sun Wukong yang langsung meremehkannya. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. 你很有趣。 因为你太弱了。刚硬了。超人地上枪。 Scene berpindah diceritakan sejak zaman dahulu kala dunia berada dalam kekacauan yang tiada habisnya. Sehingga terjadilah ledakan besar yang melahirkan api abadi sekaligus merupakan api pertama di dunia. Di bawah cahaya api itu terlahir 3 dewa dengan prinsip berbeda. Pertama Dewa Yuanzi yang merupakan dewa kegelapan, kedua Dewi Bowling yang merupakan dewi cinta kebenaran, sedangkan yang ketiga Dewa Daode yang merupakan dewa netral dan lambang dalam keseimbangan. Mereka bertiga lalu menciptakan istana surgawi yang melahirkan aturan dewa generasi pertama. Namun Dewi Bowling dan Dewa Yuanzi memiliki prinsip yang sangat bertolak belakang, sehingga terjadilah perang besar yang mencapai 100 tahun lamanya. Karena semakin banyaknya kekacauan, Dewa Daode menyuruh mereka berdua untuk menandatangani perjanjian bahwa mereka harus tertidur dan tak boleh ikut campur lagi urusan istana surgawi. Namun saat itu Dewi Bowling terbangun karena Dewa Yuanzi telah melanggar perjanjian. 摧毁，伸出天地间第一团黑暗之中，继续战斗啦！创造了天宫，直到协议实现。 Scene kembali ke Sun Wukong yang masih dicekik oleh Yuanzi dan ketika itu juga ia merubah Sun Wukong menjadi batu dan menghancurkan tubuhnya. 这不适合加入我们。 Setelah itu, Jenderal Utara sangat senang melihat Sun Wukong yang sudah musnah dalam sekejap mata. Bahkan beberapa pengikut kegelapan yang bernama Tian Gangxing dan Tian Yixing hadir menyambut kebangkitan Dewa kuno Yuanzi. Dikarenakan semua pasukan kegelapan sudah kumpul, Dewa Sasin dan dua jenderal pun segera pergi untuk menghadapi mereka. Sedangkan Yuanzi sendiri saat itu memberikan beberapa pidato agar seluruh jiwa kegelapan mau berjuang untuk membantai golongan Dewa kebenaran. Dan ia juga menyuruh Dark Sitian agar tetap memimpin alam kegelapan surgawi. Dark Sitian sendiri berkata dengan sombongnya bahwa pasukan kegelapan harus berada di atas ras naga, yaksa, dan asura serta ras apapun yang ada di dunia ini. 众生的顶点，世间一切阿修罗们脚下。 Namun saat ia sedang asik berbicara, tiba-tiba saja datang Dewa Shen Erlang yang menghempaskan panahnya beserta seluruh tentara surgawi. Tak cukup sampai di situ, para dewa kebenaran pun mulai bermunculan satu persatu. Bahkan di sana datang Lake Sitian yang ikut siap melakukan pertempuran. Namun saat Yuanzi menyuruh pasukan untuk melakukan serangan, rupanya ada Sun Wukong yang memberikan sebuah pisang. Sehingga saat itu juga pertarungan sengit di antara para dewa tak bisa terhindarkan. 大人归来！
Tapi saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba saja datang Dewi Bauling yang langsung membuat semua orang seketika terkejut. Semua orang pun bertanya-tanya siapakah wanita itu sebenarnya. Dewa Sasin menjelaskan jika ia adalah salah satu Dewi mulia dari legenda 3 dewa kuno surgawi. Dan Yuanzi juga sudah mengetahui pasti Dewi Bauling akan ikutan datang dalam pertempuran kali ini. Sehingga saat itu juga Dewi Bauling menghantamkan tombaknya yang membuat para pasukan kegelapan menjadi ketakutan. 会转安。 Ia juga berkata padahal saat itu mereka telah menyepakati perjanjian untuk tidak ikut campur urusan istana surgawi lagi. Sedangkan semua urusan yang berlangsung diserahkan pada dewa di generasi muda. Namun sekarang justru Dewa Yuanzi yang masih menyimpan niat jahat sekaligus melanggar perjanjian yang ada. Yuanzi menjawab jika Dewi Bauling juga sangat naif. Dan setelah ribuan tahun akhirnya Yuanzi bisa selangkah lebih maju darinya. Hal itu dikarenakan ia sangat kenal dengan sifat Dewi Bauling yang mana pasti akan memegang sumpahnya. Sehingga karena hal itu jugalah terjadi lagi pertempuran yang semakin sengit di antara mereka. 旷世星坠。 Bahkan saat pertarungan berlangsung, terlihat semua orang terpental karena terkena efek ledakan dari adu kekuatan besar mereka berdua. Tapi tiba-tiba datang satu dewa kuno lagi yang bernama Dewa Daude. Sehingga kumpullah 3 dewa kuno legenda saat itu juga. Dewa Daude langsung menghentikan perkelahian besar antara Dewa Yuanzi melawan Dewi Bauling. Dan ia menyarankan mereka agar kegelapan dan cahaya bisa hidup berdampingan. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh mereka berdua. Karena menurutnya hal itu hanyalah menunda perselisihan. Tapi ketika Dewa Daude sedang menjelaskan tentang rencananya, tiba-tiba saja Sun Wukong merasa muak dengan perkataannya. Karena bagaimana mungkin cahaya dan kegelapan bisa berdampingan layaknya seorang saudara. Karena Sun Wukong sangat lancang, Dewa Daude pun segera menggunakan jurusnya untuk menjerat Sun Wukong. Tapi Sun Wukong bisa melepaskan ikatan itu dengan sangat mudah. Ia juga berkata, jika teknik seperti itu tak akan mungkin bisa untuk melemahkan kekuatannya. 够了！对方的存在本身就是个混蛋，听得我倒胃口。大胆妖猴，视安徽为兄弟。你这样就能困住我？ Setelah itu, Sun Wukong lanjut menjelaskan bahwa 3 dewa kuno itu benar-benar mempermainkan nyawa manusia. Karena mereka bertiga sedari tadi terus berbicara omong kosong. Dan apakah karena mereka adalah dewa kuno surgawi bisa seenaknya memutuskan apapun. Meskipun semua dewa yang ada di sana takut pada mereka, tapi ia Sun Wukong mengingatkan jika dirinya tak pernah takut pada siapapun. Bahkan ia menunjuk bajingan tua Dark Sitian mengapa dirinya sekarang tak berani berbuat apa-apa. Padahal sebelumnya ia terlihat sangat sombong. Dikarenakan Sun Wukong berani berkata seperti itu, membuat semua orang di sana sangat kesal, terlebih lagi 3 dewa kuno tersebut. 会说些狗屁猴是目中无人的家伙，你们是放屁！人可能怕你们嚣张的吗？还有你这老王八，当狗尾巴了！ Sehingga karena hal itulah membuat Dewa Yuanzi menjadi marah karena pihak Cahayalah yang tak mau berdamai. Dikarenakan situasi mulai semakin memanas kembali, maka Dewa Daude segera mengambil keputusan untuk menumbalkan Sun Wukong sebagai tanda dari perdamaian. Karena dirinya telah dikambing hitamkan, tentu saja Sun Wukong menjadi sangat marah. Padahal ia telah berjuang hidup dan mati untuk menyelamatkan istana surgawi. Dikarenakan kedua kubu sudah setuju akan hal itu, Sun Wukong pun berkata jika ia sangat menyayangkan keputusan mereka. Karena pada awalnya ia mau bertarung sampai mati bersama dengan mereka. Tapi kini justru dirinya lah yang malah dikeroyok oleh kedua belah pihak. Sehingga Sun Wukong pun menantang kedua kubu tersebut untuk bertarung melawan ia seorang diri. 你来说话，是他们孙悟空，果然贼性难改，处死。那就一起上吧！那就处死他！你们
们天神还真有趣，你死我活的人，将你们全部收拾。 Namun saat itu tiba-tiba saja Dewa Shashin menjelaskan bahwa dirinya sekarang bukanlah dewa surgawi lagi dan ia lebih baik berada di pihak Sun Wukong dan siap bertarung melawan mereka semua karena menurutnya harus berdamai dengan jiwa kegelapan itu adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Mendengar jawaban itu tentu saja Dewa Daude sangat kesal, bahkan semua tentara surgawi menjadi kebingungan. Tak cukup sampai di situ, rupanya 3 jenderal juga mengikuti perkataan tegas dari Dewa Shashin. Begitu pula dengan Lexi Tian yang tak mau berkompromi untuk berdamai dengan jiwa kegelapan. Sehingga karena hal itu jugalah tentara yang tadinya kebingungan menyadari jika mereka tak mau mengkhianati Sun Wukong. 不再是天神，方是与暗影求和，是要反了，杀心！恕我无法办到。 真能装！不会发生的事，孙悟空的行列也无妨。会与杀心为敌，很强硬的表态。我们不能背叛他。正义的光魂，这都是要做什么？ Karena semuanya sudah semakin rumit, hal itu juga membuat Dewi Bauling menyadarkan Dewa Daude jika generasi para dewa sekarang memiliki prinsipnya masing-masing dan semua itu tak mungkin bisa dipaksakan. Lagi pula jika bersikap netral dalam segala hal, maka justru tindakan seperti itu sama saja mendukung dan membiarkan kejahatan merajalela. Dikarenakan situasi semakin tak terkendali sehingga terjadilah pertarungan yang semakin bertambah dahsyat di antara mereka. 足以报仇！万剑星河。 Tapi karena Dewa Daude sudah bosan melihat pertempuran terus-menerus, ia pun segera menggunakan jurus pemecah bumi untuk membelah istana surgawi menjadi 2 bagian. Semua orang yang sedang sibuk bertarung tiba-tiba saja terkejut karena bagaimana mungkin tanah seketika berguncang hebat disertai bangunan yang mulai berhamburan. Melihat kejadian seperti itu, 2 kubu dari pasukan berbeda segera mundur menarik diri sehingga pertempuran pun terpaksa harus berhenti. Karena mengetahui bahwa istana surgawi telah retak menjadi 2, Dewa Daude menegaskan bahwa itu semua karena ulah mereka yang kerjaannya selalu sibuk bertengkar. Dan jika sudah seperti ini, harusnya mereka tak perlu saling bersinggungan lagi. Tapi Dewi Bauling menyangkal hal itu. Apakah seperti ini yang disebut turun tangan? Dewa Daude juga mengingatkan jika Yuanji bertarung lagi, maka jangan salahkan dirinya jika berpihak pada pasukan cahaya. Namun saat itu, Sun Wukong lagi-lagi memprovokasi bajingan tua Dark Sitian. Bahkan ia berkata jika dirinya ingin membalas dendam atas kematian Suyi, yaitu kekasihnya sendiri. Tapi Dark Sitian tak memperdulikan hal itu karena bagaimanapun ia akan mengikuti Dewa Yuanzi. Sedangkan Dewa Daude merasa bersyukur karena ia telah menahan sebuah bencana yang besar. 我为的出手，天宫分开，是天神一方。若要再斗，回来再打过呀！天王的命运没关系。还在狂飞，别走啊！避免了一场灾难。 Setelah itu, terlihat Lexi Tian yang berterima kasih atas bantuan para dewa cahaya dan seluruh pasukan surgawi. Karena berkat mereka semua, dirinya bisa keluar dari jebakan pedang selama bertahun-tahun. Mereka pun menyambut kembali kedatangan Lexi Tian ke istana surgawi. Ia juga merasa cemas karena Dark Sitian pasti masih mengincar tubuhnya dari kejauhan. Ia pun berkata bahwa mereka semua telah bersusah payah dan lebih baik sekarang beristirahat sejenak. Para pasukan yang mendengar hal itu tentu saja merasa malu karena Lexi Tian saja bekerja keras, masa mereka harus beristirahat. Tapi Lexi Tian menjawab jika tak perlu memperdulikan dirinya karena ia sudah tertidur di dalam pedang selama bertahun-tahun. 天界，天界，天地尽职尽责。大家休整后，那几10年。
Saat itu Dewi Bauling yang merasa cemas akan jiwa kegelapan didatangi oleh Dewa Daude. Ia bertanya apakah dirinya mau tertidur kembali seperti dahulu. Namun Dewi Bauling menjawab jika jiwa kegelapan masih ada maka ia tak akan bisa tertidur dengan tenang. Setelah itu terlihat Dewa Sasin dan yang lainnya sedang berdiskusi tentang bagaimanakah caranya melawan jiwa kegelapan. Karena gencatan perang saat ini hanya menjadi kamuflase belaka. Tapi meskipun begitu, Dewi Bauling yang baru saja datang mengatakan jika mereka semua tetap harus mematuhi gencatan perang kali ini. 他们有来无回，只是表象。最好立即开始守停战的承诺。 Setelah itu, Dewi Bauling langsung menggunakan jurusnya untuk menyulam kembali istana surgawi yang sudah hancur berkeping-keping. Jenderal Timur dan Sasin tentu saja cukup kagum dengan kekuatan Dewi Bauling. Dan menurut Dewa Sasin, sang Dewi adalah orang yang menghormati ciptaannya sendiri. Tapi saat itu tiba-tiba saja datang Dewi pelayan Sasin yang meminta bantuan untuk membereskan beberapa dokumen penting. Sesampainya di sana, Sasin disambut oleh para pelayannya dan ia menyuruh mereka untuk merapikan semua gulungan. Dan prioritas utamanya sendiri yakini bagian timur dan setelah itu baru bagian barat. Tapi saat itu datang pelayan berbaju putih yang mengabarkan bahwa semua gulungan yang penting di atas meja rupanya telah hilang. Namun Dewa Sasin ternyata sudah mengetahui jika wanita itu adalah jiwa kegelapan yang dahulu merupakan pelayannya bernama Ningning. Tentu saja pelayan yang asli kebingungan bagaimana mungkin perempuan itu bisa memiliki wajah yang sama seperti dirinya. Tapi Ningning yang dicekik justru malah tertawa terbahak-bahak dan ia berterima kasih atas kerja keras Dewa Sasin karena berkat dirinya sekarang gulungan tentang api abadi berada di tangannya. 是，然后才是西半区关系。本座都不见了。你是谁？永恒之火的行踪。 Dan tentu saja Dewa Sasin tak bisa membiarkannya membawa pergi gulungan yang sangat penting itu, sehingga ia pun langsung melakukan serangan ke arahnya. Tapi Ningning yang telah bergabung dengan jiwa kegelapan sekarang memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan ia segera melarikan diri dan bisa menghindari semua serangan dari Dewa Sasin. Dewa Sasin pun terus-menerus mengejarnya. Tapi seketika Ningning melancarkan serangan besar yang membuat Dewa Sasin harus menyelamatkan pelayan dan dokumen penting terlebih dahulu. Tentu saja Ningning segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan ia sangat senang karena dirinya akan segera berjumpa lagi dengan Dewa Sasin. Di saat Dewa Sasin ingin mengejarnya kembali, tiba-tiba saja datang Dewa Daude yang langsung menghentikannya. Karena menurutnya ia tak boleh memperburuk situasi yang sudah dalam kondisi gencatan senjata. Saat itu juga datang dua jenderal yang bingung karena motif jiwa kegelapan memang sulit untuk dipahami. Namun yang membuat Dewa Sasin menjadi khawatir adalah Biksu Tan Sanjang beserta rombongannya. Karena begitu mereka memperoleh api abadi, maka jiwa kegelapan tak akan takut lagi pada Dewa Daude maupun Dewi Bauling. Sehingga karena hal itu maka keseimbangan akan terganggu. Dan juga sekarang istana surgawi sedang waspada terhadap jiwa kegelapan sehingga tak bisa mengutus orang untuk melindungi Tan Sanjang. Tapi menurut Sasin dengan kembalinya Sun Wukong maka situasi seharusnya tidak terlalu buruk. 文难以捉摸，全靠莫追，我们会顾及了。再忌惮道德太尊，不过加上孙悟空的回归。 Mendengar nama Sun Wukong, tentu saja Dewa Daude merasa ada yang janggal dengan tungku obat miliknya. Dan ketika ia mengeceknya, benar saja, rupanya Sun Wukong telah mengobrak-abrik semua pil immortalnya. Bahkan Sun Wukong meledeknya dan hanya menyisakan sebutir pil immortal untuk Dewa Daude. Yang mana karena hal itu juga tentu saja membuat Dewa Daude menjadi sangat marah atas kelakuan Sun Wukong tersebut. 我的仙丹，我的灵丹！ 接住我啊！道道老头儿，你来了。 孙悟空。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.